Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah semuanya sudah masuk dalam Zoom? Jika sudah, kita akan mulai membahas materi pada minggu ini. Baik, apakah ada yang masih ingat minggu ini kita akan membahas tentang materi apa? Jadi minggu ini kita akan membahas materi tentang teks biografi. Nah, sebelum kita membahas teks biografi, di sini sudah saya kasih contoh gambar Bapak B.J. Habibie. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai apa itu teks biografi, kita akan mengetahui terlebih dahulu perjalanan dari seorang tokoh, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, di sini ada cerita singkat mengenai perjalanan hidupnya. Boleh dibacakan terlebih dahulu? Muslimah boleh bacakan ceritanya sebentar. Baik, Bu. B.J. Habibie lahir di Parepare pada 25 Juni 1936 dan sejak kecil dikenal sebagai anak yang sangat cerdas. Ia melanjutkan pendidikan teknik penerbangan di Jerman hingga menjadi ahli pesawat terbang. Selama belajar dan bekerja di luar negeri, Habibie menghadapi berbagai kesulitan hidup jauh dari keluarga dan harus belajar dengan sangat tekun. Namun berkat kecerdasannya, ia berhasil menjadi ilmuwan terkenal. Keistimewaan Habibie adalah kepintaran dan kemampuannya dalam bidang teknologi pesawat. Ia juga dikenal sebagai sosok yang pekerja keras, disiplin, dan mencintai negaranya. Keteladanan Habibie dapat dilihat dari semangat belajar, kerja keras, dan pengabdiannya untuk Indonesia. Sudah, Bu. Baik, belum. Baik, terima kasih Muslimah sudah membantu membacakan. Jadi ini tadi cerita singkat mengenai B.J. Habibie. Nah, itulah gambaran dari teks biografi. Nah, sebelum tadi kita sudah membaca singkat mengenai cerita dari Habibie. Maka dari itu kita langsung membahas tentang pengertian teks biografi. Jadi, teks biografi itu adalah teks yang menceritakan tentang riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya juga biografi itu berisi tentang sejarah hidup, mulai dari lahir sampai orang tersebut meninggal dunia. Nah, itulah yang disebut dengan teks biografi seperti tadi teks cerita B.J. Habibie tadi bisa kita katakan sebagai teks biografi karena dia menjelaskan tentang riwayat hidup seseorang. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari teks biografi. Ada 3 ciri-ciri ya anak-anak. Yang pertama yaitu berisikan fakta pengalaman hidup tokoh. Yang kedua disajikan dalam bentuk narasi. Dan yang ketiga menceritakan peristiwa penting yang dialami oleh tokoh. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama yaitu berisikan fakta pengalaman hidup tokoh. Jadi cerita dari biografi ini cerita yang sesungguhnya, cerita yang realita yang dialami oleh tokoh. Jadi teks biografi itu tidak bisa berisikan imajinasi, karena teks biografi itu merupakan pengalaman fakta dari tokoh tersebut. Yang kedua itu disajikan dalam bentuk narasi, maksudnya itu disajikan dalam bentuk tulisan. Jadi ceritanya mau sepanjang apapun dia disajikan dalam bentuk tulisan, bukan dalam bentuk tabel dan lain sebagainya. Yang ketiga, dia menceritakan peristiwa penting yang dialami tokoh. Nah, tokoh ini kan juga memiliki banyak cerita. Jadi yang diambil itu hanya cerita-cerita pentingnya saja. Cerita yang tidak penting itu tidak perlu dimasukkan di dalam teks biografi. Kalau tadi ciri-ciri, selanjutnya kita membahas tentang unsur-unsur teks biografi. Nah, unsur teks biografi ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi, teks biografi itu dikatakan teks yang berhasil apabila sudah mencakup unsur-unsur tersebut. Nah, di sini bisa anak-anak lihat ada 5 unsur yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin menulis teks biografi. Yang pertama itu ada cerita latar belakang tokoh, yang kedua cerita latar belakang pendidikan, yang ketiga masalah atau kesulitan yang dihadapi, yang keempat itu ada keistimewaan tokoh, dan yang kelima itu ada keteladanan tokoh.
Cerita latar belakang tokoh itu cerita latar belakang kehidupannya. Jadi bagaimana seorang tokoh hidup, dari keluarga yang bagaimana, dari pola asuhnya yang seperti apa, itu berada pada latar belakang tokoh. Sedangkan yang kedua itu cerita latar belakang pendidikan. Sedikit berbeda dari latar belakang tokoh. Kalau latar belakang tokoh tadi menceritakan pribadi, keseluruhan. Sedangkan kalau latar belakang pendidikan itu yang diceritakan hanya pendidikan tokoh saja, mulai dari taman kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga melanjutkan ke perguruan tinggi. Yang ketiga itu masalah atau kesulitan yang dihadapi. Sesungguhnya setiap tokoh itu pasti memiliki masalah atau kesulitan yang dihadapi, sehingga nanti itu menjadi motivasi bagi kita yang membacanya. Yang keempat itu ada keistimewaan tokoh. Nah, jadi ada beberapa hal-hal positif, hal-hal yang mungkin tidak dimiliki orang lain tetapi dimiliki oleh tokoh tersebut, itu yang disebut dengan keistimewaan. Dan yang terakhir itu ada keteladanan. Nah, keteladanan itu adalah sikap atau sifat yang baik yang nantinya bisa dicontoh bagi kita yang membacanya. Jadi itulah kelima unsur-unsur teks biografi. Jadi ketika kita ingin menulis teks biografi dengan baik, maka silakan perhatikan 5 unsur ini. Apabila 5 unsur ini sudah ada dan sudah ada dalam teks biografi itu, maka teks biografi itu bisa disebut teks biografi yang baik dan bisa dipublikasikan. Selanjutnya ada yang namanya struktur teks biografi. Ada 3 pada struktur teks biografi. Yang pertama itu ada orientasi, yang kedua kejadian atau peristiwa penting, yang keempat itu reorientasi. Nah, orientasi ini merupakan pengenalan awal dari sebuah teks, sebuah cerita. Yang keduanya itu ada kejadian atau peristiwa penting. Nah, ini inti dari sebuah cerita. Dan yang terakhir, ini ada reorientasi, yaitu penutup atau kesimpulan dari sebuah cerita. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Apakah masih ada materi? Oke, habis. Bagaimana anak-anak sampai di sini? Apakah sudah mengerti mengenai tentang teks biografi? Bisa dijawab? Apakah sudah paham, sudah mengerti? Paham, Bu. Baik, jika sudah paham tentang materi yang disampaikan tadi, kira-kira apakah masih ada pertanyaan yang akan dipertanyakan? Boleh, kalau kurang mengerti silakan ditanyakan. Saya, Bu. Oke, Pina silakan. Mungkin bertanya, Bu, apa tujuan ditulisnya teks biografi? Oke, pertanyaan yang sangat baik ya. Jadi pertanyaannya tadi, apa tujuan ditulisnya teks biografi? Jadi setiap teks, setiap hal yang ditulis atau hal yang dipublikasikan pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan dari teks biografi ini yang pertama yaitu memberikan informasi tentang kehidupan dari tokoh, ya, kehidupan dari tokoh secara jelas seperti latar belakangnya, pendidikannya, dan juga perjalanan hidupnya. Selain memberikan informasi, juga memberikan inspirasi. Jadi, ketika kita membaca teks biografi, kita bisa tahu perjalanan tokoh dan itu bisa jadi motivasi dan inspirasi kita ke depannya. Yang ketiga, itu dapat meneladani sikap tokoh. Jadi, apabila ada sikap-sikap yang baik, itu dapat kita teladani dan itu bisa menjadi gambaran untuk kita bahwasanya kita juga bisa menjadi seperti tokoh dalam cerita tersebut. Nah, yang terakhir itu memberikan